Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membacakan thread Twitter dari @bristory yang berjudul Kampung Pocong. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Kampung Pocong, Cimahi, 2008. Pokoknya kita harus ke kampung itu, Bri. Angkernya gila. Kuntilanak, sering seliweran katanya. Bang Kopra lanjut merayuku. Terus ada satu rumah besar yang angker banget. Udah puluhan tahun kosong. Kata warga sekitar, rumah itu udah ada sejak zaman Belanda. Ada taman besar di belakang. Katanya, kalau malam Jumat, suka kelihatan ada pesta di taman belakang. Isinya bule semua. Kakinya nggak ada yang injek tanah. Melayang. Wih, keren nggak tuh? Pokoknya kita harus ke sana, Bri. Sebenarnya, jujur, aku paling nggak berani kalau sengaja mencari tentang keberadaan mereka. Takut. Tapi ya itu tadi, Bang Kopral selalu menemukan cara supaya aku akan ikut pada akhirnya. Sesekali Doni dan Nando pernah juga ikut, tapi jarang. Itu pun kebanyakan misinya gagal alias gak menemukan apa-apa. Ayolah Bri, besok itu malam Jumat Kliwon loh. Pas banget, seru pastinya. Ayolah. Pulangnya aku traktir makan di Cemar deh. Hehehe. Awalnya aku masih nolak. Nggak mau. Aku takut. Tapi entah gimana, Bang Kopral selalu nemu cara yang akhirnya bisa membuat aku setuju untuk ikut. Jadi ya, ujungnya kami berniat untuk jalan keesokan harinya ke satu wilayah yang katanya angker di sekitaran Cimahi Lewi Gajah. Harinya pun tiba. Kami berdua berangkat selepas Isya, langsung menuju Cimahi. Penghuni rumah Teta yang lain gak ada yang mau ikut. Seperti biasa, aku duduk di belakang kemudi. Tujuan pertama adalah rumah Pak RT setempat. Mau ngobrol sekalian minta izin. Katanya nanti di sana akan hadir hansipnya juga. Cari info dulu lah kira-kira. Oh iya, waktu itu Bang Kopral bawa sesuatu di tas kecilnya. Satu siung bawang merah yang bawangnya berjumlah genap. Menurutnya, bawang merah siung genap bisa memancing makhluk halus. Aku gak tahu atas dasar apa dia punya pikiran begitu. Tolong jangan diikuti ya, pokoknya jangan. Singkatnya, jam 9 kurang kami sampai di rumah Pak RT. Kurang lebih 1 jam perjalanan dari pintu tol Cimahi. Rumah yang gak terlalu besar dengan halaman luas. Waktu itu, tahun 2008. Daerah ini masih tergolong sepi. Masih banyak lahan kosong. Baru ada satu perumahan besar berdiri. Itu pun masih sepi juga. Sebut saja Pak Udin. Dia menjabat RT udah cukup lama. Belasan tahun katanya. Karena gak ada warga lain yang bersedia menggantikannya. Berpenampilan sederhana, mengenakan sarung dan peci, menyambut kami di teras rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabnya dengan senyum sumringah. Kirain gak jadi. Hehe.
ucap beliau dengan logat Sunda yang kental. Iya pak, maaf kemalaman, jawab Bang Kopral. Setelah itu, kami dipersilakan duduk di teras rumah, lalu berbincang di situ. Bang Kopral bilang, dia mau meminta izin untuk patroli di wilayahnya. Coba untuk mencari kebenaran berita yang mengatakan kalau daerah ini cukup angker. Banyak warga yang katanya pernah melihat penampakan makhluk-makhluk gaib. Bang Kopral bilang juga, nantinya kalau kami menemukan atau melihat sesuatu akan dijadikan bahan artikel tulisannya. Boleh aja, silahkan. Tapi harus hati-hati. Sudah seringkali ada orang yang kesurupan. Apalagi di daerah jalan potong. Harus ekstra hati-hati. Begitu kata Pak RT. Jalan potong. Daerah apa itu? Jadi, ada satu wilayah yang warga sekitar menyebutnya jalan potong. Kenapa begitu? Karena wilayah itu memang jadi jalan potong kalau mau menuju ke jalan besar, keramaian. Tapi warga situ hanya berani melintas pada siang hari saja. Kalau malam, gak ada lagi yang berani lewat. Kata Pak RT, tempatnya cukup seram. Lahan kosong besar yang isinya hanya pepohonan besar dan ilalang. Tapi mobil dapat melintasinya. Karena di tengah-tengahnya berdiri rumah kosong besar. Rumah yang Bang Kopral ceritakan di awal tadi. Rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong. Menurut warga sekitar, katanya sudah berdiri sejak zaman Belanda. Ada beberapa warga yang pernah melihat kegiatan di sekitar rumah pada tengah malam. Sangat menyeramkan kalau mendengar cerita Pak RT. Kami berbincang banyak. Pak RT terus bercerita mengenai daerah yang dia tinggali ini. Sampai akhirnya sekitar jam 10 datang bergabung seorang bapak berpakaian hitam-hitam dengan sarung melintang di tubuhnya, membawa lampu senter besar juga di tangan. Benar, itu adalah Pak Hansip yang biasa jaga malam di wilayah tersebut. Sebut saja Pak Romli. Setelah berkenalan dan berbasa-basi, perbincangan semakin seru dengan hadirnya Pak Romli ini. Sebagai orang yang tugas jaga malam, tentu saja beliau punya banyak kisah seram yang dapat diceritakan. Pokoknya mah, gak ada warga yang berani lewat jalan potong itu kalau malam hari. Termasuk saya. Banyak hantu. Begitu kata Pak Romli ketika membahas daerah jalan potong. Nanti paling saya cuma bisa antar sampai depan rumah kosong itu saja. Lanjutnya. Sekitar jam 11 malam, kami bersiap untuk memulai kegiatan. Sebelumnya, pamitan dulu dengan Pak RT. Nanti setelah selesai, kami langsung pulang ya Pak. Takut ganggu kalau harus balik lagi. Begitu kata Bang Kopral mengakhiri pertemuan. Setelah itu, didampingi Pak Romli, kami menuju wilayah yang disebut Jalan Potong. Tempat angker yang ada rumah kosong. Gak jauh, hanya sekitar 15 menit, kami sudah sampai. Tempatnya memang seram. Hanya ada pepohonan besar berdiri dengan semak belukar di sekitarnya. Gak ada rumah penduduk. Hanya satu rumah yang berdiri tegak di tengah kegelapan. Rumah besar bertingkat, kosong dan gelap. Kami parkir persis di depannya. Gak masuk ke halaman. Sayang, antar sampai sini aja ya.
mau patroli keliling kampung dulu. Sing hati-hati, banyak setan. Kalau ada apa-apa kalian ke pos kampling yang tadi kita lewati aja, ucap Pak Romli. Pak, kalau nanti kami mau masuk ke rumah itu, boleh nggak? Tanya Bang Kopral. Pertanyaannya sedikit membuatku kesal. Mau ngapain masuk ke rumah kosong itu coba? Cari gara-gara kan namanya. Sok aja kalau berani mah. Terakhir saya masuk sama Pak RT. Pintunya gak dikunci, rusak. Tapi hati-hati ya, serem dalamnya. Begitu kata Pak Romli menjelaskan keadaan rumah. Setelah itu, dia pergi meninggalkan kami sendirian. Malam Jumat Kliwon, kami berada di tengah-tengah wilayah yang katanya angker. Parkir di depan rumah bertingkat kosong yang kelihatan sungguh seram. Asoy ya suasananya, gila ngerinya. Begitulah cara Bang Kopral menggambarkan suasana mencekam dan menyeramkan. Sama sekali nggak menunjukkan raut ketakutan. Kelihatan seperti menikmati adrenalin yang melonjak Spartan. Sementara aku, dari pertama datang sudah mulai ketakutan. Semakin menjadi-jadi, seiring berputarnya jarum jam menuju tengah malam. Jendela mobil kami biarkan terbuka lebar-lebar. Angin dingin beberapa kali bersepoi masuk ke dalam. Seperti ada yang membuatnya begitu. Gak ada suara terdengar. Hanya jangkrik dan serangga malam sekali bersautan. Rumah kosong bertingkat 2 berada di sebelah kanan. Sementara di kiri, pepohonan rindang dan rumput ilalang. Di hadapan, jalan tanah yang gelap gulita. Tapi ada cahaya lampu pemukiman yang kelihatan dari kejauhan. Udah jam 12, Bri. Belum ada apa-apa. Mana nih? Pulang aja yuk, Bang. Ini serem sih. Sepinya parah, ngeri. Setengah berbisik, aku mengajak pulang. Beberapa kali menoleh ke kanan, ke arah rumah kosong. Gelapnya membuat pikiranku melanglang buana. Menebak-nebak, ada apa gerangan di dalamnya. Halaman cukup luas, dipenuhi semak belukar yang tinggi. Di sebelah kirinya berdiri pohon besar yang sama tingginya dengan atap. Daripada di sini gak ada apa-apa, gimana kalau masuk aja ke rumah B? Tipikal Bang Kopral selalu dapat mengeluarkan ide brilian. Ide yang sungguh sangat aku tentang. Enggak, Abang. Gila apa? Lihat aja itu rumah, ngerinya gak sopan. Aku yakin banyak penunggunya. Enggak deh, enggak mau aku. Ya udah, kalau kamu gak mau, biar aku sendiri aja. Kamu tunggu sini, aku sebentar aja kok. Sialan Bang Kopral ini, ngasih pilihan yang sulit. Sendirian di mobil di tengah daerah angker gini. Aku juga gak mau. Mending ikut dia ke dalam rumah. Ah, sialan lu Bang. Aku gak mau ditinggal sendiri. Aku ikut deh. Tapi jangan lama-lama ya. Gitu dong. Gak lama kok. Tenang aja. Sambil cengengesan, Bang Kopral berjanji gak akan berlama-lama di dalam.
Kami melangkah cukup susah. Harus menghindari rumput liar dan semak belukar yang tinggi. Halaman rumah ini benar-benar seperti sudah lama gak terawat. Beberapa kali kami menolehkan wajah ke atas, melihat jendela lantai 2 sebelah kanan. Seperti ada yang berdiri memperhatikan. Tapi setelah aku tegaskan lagi, ternyata gak kelihatan apa-apa. Gelap aja. Hanya tinggal beberapa meter menuju pintu depan. Tiba-tiba kami mendengar sesuatu dari dalam rumah. Suaranya seperti pintu yang bergeser terbuka. Kayak suara pintu, Bri, bisik Bang Kopral dengan wajah mulai serius. Aku mengiyakan sambil mengangguk pelan. Pulang aja yuk Bang, takut aku. Sekali lagi, aku melempar ide. Ide yang kemungkinan besar gak akan disetujui oleh Bang Kopral. Sebentar aja Bri, gak lama-lama. Begitu katanya. Benar apa kata Pak Romli tadi? Ternyata pintu depan memang dalam keadaan gak terkunci. Bang Kopral yang berjalan di depan hanya tinggal mendorongnya saja. Pintu pun terbuka. Cukup lama kami berdiam di depan pintu, memperhatikan isi rumah. Ketika pintu sudah terbuka penuh, hembusan udara dari dalam yang mengalir keluar membawa aroma pengap berdebu. Pertama yang kami lihat sepertinya ruang tamu, kosong, tanpa perabotan, hanya gelap yang ada. Di ujung kanan ada pintu dalam keadaan terbuka. Sepertinya merupakan akses ruang tamu menuju ruang keluarga atau ruang tengah. Perlahan kami memasuki rumah dengan lampu senter di tangan masing-masing. Lampu senter yang memang sudah dipersiapkan sejak berangkat tadi. Langkah sepatu menginjak lantai penuh debu menimbulkan bunyi khas. Hanya itu saja suara yang terdengar. Ketika sudah sampai di pintu kedua, pintu menuju ruang tengah, sekali lagi kami berhenti. Karena lagi-lagi terdengar suara pintu terbuka. Suara yang sepertinya bersumber dari lantai atas. Bang, kayaknya cukup deh. Ini rumah, ngerinya gak asik. Sekali lagi, aku coba untuk menggoyahkan pendirian Bang Kopral. Tapi, sekali lagi juga, hanya ucapan, sebentar lagi Bri, yang keluar dari mulutnya. Lanjut melangkah. Sekarang, kami sudah berada beberapa meter di dalam ruang tamu. Cahaya lampu senter menyisir setiap sudut ruangan, menyentuh seluruh bagian yang berselimut gelap. Debu-debu kecil terlihat berterbangan, menambah cekam suasana. Di sebelah kiri, aku melihat tangga. Tangga yang di tengahnya berbelok ke kanan, menuju lantai 2. Dari ketebalan debu yang kulihat di setiap anak tangga, sepertinya sudah sangat lama gak ada orang yang melangkah menginjaknya untuk ke atas. Kemudian kami berlanjut ke belakang. Di ujung sebelah kanan, di ruang tengah, ada satu ruang lagi yang aksesnya tanpa pintu. Sepertinya diperuntukkan sebagai ruang makan. Karena di sebelah kiri ada ruangan yang di dalamnya terlihat ada wastafel tua. Sepertinya itu dapur. Ruang makan dan dapur hanya dipisahkan oleh dinding berbentuk meja setinggi perut orang dewasa, berbentuk seperti meja bar panjang. Sungguh,
Benar ini rumah yang menyeramkan. Hawanya sangat gak enak. Di beberapa bagian, kami merasakan udara yang hangat cenderung panas. Brak! Kaget. Tiba-tiba terdengar ada suara pintu dibanting di lantai atas. Jantungku sejenak berhenti berdetak. Terkejut, ketakutan. Cuekin aja, Bri. Kita lanjut ke belakang, ucap Bang Kopral. Gak bisa apa-apa. Aku hanya pasrah untuk terus ikut kemana Bang Kopral melangkah. Di ujung belakang, sebelah dapur, kami berdiri di depan jendela kaca yang cukup besar. Jendela berdebu. Dari situ kami dapat melihat halaman belakang. Bang Kopral mengusap tangannya pada kaca jendela, coba menyingkirkan debu yang menempel di permukaannya, supaya dapat melihat halaman belakang lebih jelas lagi. Aku melakukan hal yang sama, membersihkan sebagian debu di permukaan kaca yang ada di hadapan. Setelah itu, barulah kami dapat melihat bagian belakang rumah dengan lebih jelas. Sama seperti halaman depan, belakang rumah juga ditumbuhi rumput tinggi dan semak belukar. Ada beberapa pohon besar yang berdiri menghalangi mata untuk lebih jauh lagi memandang. Cahaya lampu senter kembali menyisir setiap sudut yang ingin kami lihat. Tidak jadi terlalu jelas, tapi cukup untuk sekedar menembus pekat gelap. Bri, pojok kanan, di bawah pohon. Bang Kopral berbisik pelan, memberi petunjuk agar aku mengarahkan pandangan ke titik yang dia mau. Lalu, lampu senterku arahkan ke tempat itu. Sedikit cahayanya akhirnya mampu membuatku berhenti bernafas. Bulu kuduk berdiri semua. Di pojok kanan halaman, tepat di bawah pohon, aku melihat pocong. Pocong itu berdiri diam, sepertinya menghadap ke tempat kami tengah terperangah memperhatikan. Cahaya lampu senter masih terus saja mengarah ke pocong itu. Sampai akhirnya, Bang Kopral menurunkan tanganku supaya gak terus-terusan menyenter. Udah bang, gue gak kuat. Kita pulang bang, pulang. Berbisik, aku memaksa minta pulang. Bang Kopral tampak setuju. Dia melangkah mundur ketika pocong di halaman belakang itu seperti mulai bergerak mendekat. Yuk Bri. Lalu kami balik badan, berjalan menuju pintu depan, berniat segera keluar dari rumah. Tapi langkah terhenti ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai di pintu yang menuju ruang tamu. Oh, ada suara seperti orang batuk di sebelah kanan. Tempat di mana letak tangga menuju ke atas. Secara refleks, kami kompak menoleh ke sumber suara. Di tengah-tengah tangga, sebelum berbelok ke kanan, di situ ada pocong yang sedang berdiri tegak. Dalam gelapnya ruangan, hanya pantulan cahaya lampu senter yang membantu penglihatan. Kami dapat melihat dengan jelas bentuknya. Tinggi besar, berbalut kafan putih kusam. Dalam ketakutan yang teramat sangat, aku mendorong Bang Kopral agar kembali melanjutkan langkah. Seperti tersadar, akhirnya dia lanjut melangkah. Aku ikut di belakangnya. Dari sudut mata, pocong itu masih kelihatan berdiri di atas tangga. Ketika sampai di luar,
Gak buang-buang waktu lagi. Kami terus berjalan menuju mobil. Gila, seru abis. Ada pocong, Bri. 2, ucap Bang Kopral sambil suaranya menahan supaya gak teriak. Setelah kami sudah berada dalam mobil. Begitulah beliau, selalu kelihatan senang kalau misinya berhasil. Sementara aku masih syok, kaget, nafas tertahan. Satu situasi yang menyeramkan dan mencekam. Dalam hati, aku berkata kalau gak akan melakukan kegiatan ini lagi. Kapok. Kita pulang ya, Bang. Yuk, Bri. Lalu aku coba menyalakan mesin mobil dan berhasil. Setelah mesin hidup, aku menyalakan lampu. Saat itulah mata aku tertarik untuk melihat kaca spion dalam. Kembali, aku terdiam. Lagi-lagi nafas tertahan. Ada pocong di belakang, tapi bukan di dalam mobil. Dibantu penerangan lampu belakang, aku melihat pocong berdiri beberapa meter di belakang. Bang, di belakang ada pocong. Sontak, Bang Kopra menoleh ke belakang. Cepetan jalan, Bri. Dalam ketakutan, aku injak pedal gas perlahan, meninggalkan tempat angker itu, meninggalkan rumah seram itu. Dalam perjalanan menuju jalan besar, sekali lagi kami melihat pocong berdiri di pinggir jalan, hanya beberapa meter dari lintasan mobil. Dia terus diam sampai kami benar-benar melintas lewat di depannya. Aku berdoa terus dalam hati, berharap cepat sampai di keramaian dengan selamat. Beberapa menit kemudian, akhirnya kami sampai di jalan besar, daerah yang sudah gak seram lagi. Berakhir juga malam yang mencekam itu. Esoknya, Bang Kopral kembali datang ke rumah Pak RT yang kami kunjungi malam sebelumnya. Pergi sendirian. Aku gak ikut. Mau bilang terima kasih dan menceritakan hal-hal yang kami temui semalam. Menurut Bang Kopral, Pak RT malah ketawa setelah mendengar cerita dia. Iya, semalam saya lupa kasih tahu kalau memang di daerah ini sering ada penampakan pocong. Sudah banyak warga yang lihat penampakannya. Makanya ada sebagian warga luar yang menyebut kampung ini dengan sebutan Kampung Pocong. Begitu katanya. Pantesan. Selesai. Nantikan cerita-cerita lainnya hanya di Dongeng Seram.